Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustina, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleh Kendari Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan membahas jurnal dengan tema pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 14 menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran makanan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang timbul karena terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain yaitu yang pertama, penyebab penyakit bawaan air seperti diare, kolera, tifus abdominalis, hepatitis A, dan disentri amoeba. Yang kedua yaitu tanah yang tercemar bakteri pembuat spora seperti penyebab penyakit antraks dan penyebab penyakit tetanus yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu pencemaran udara seperti bronkitis kronis, kanker paru, dan asma. Dan yang terakhir yaitu penyakit bawaan makanan seperti diare, kolera, hepatitis A, tifus abdominalis yang diderita oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh parasit dan mikroba. Kedua yaitu pembahasan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran makanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari keempat pencemaran lingkungan tersebut. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan kebutuhan pokok manusia setelah udara. Air digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, minum, keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Adapun contoh kasus penyebab akibat mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh zat-zat beracun, antara lain yaitu keracunan kobalt. Akibat dari keracunan kobalt tersebut dapat menyebabkan gagal jantung, tekanan darah tinggi, dan pergelangan kaki membengkok. Yang kedua yaitu penyakit Minamata yang disebabkan oleh merkuri atau air raksa yang mencemari air di Teluk Minamata, Jepang, di mana air merkuri diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri. Itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan bagian yang paling tipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi sangat berpengaruh bagi kehidupan. Penurunan kualitas tanah memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup, misalnya dampak negatif dari kekurangan unsur-unsur hara mikro yang terkandung dalam bahan makanan terhadap kesehatan manusia. Contohnya yaitu kekurangan selenium memberikan pengaruh yang merugikan bagi manusia dan hewan. Tiga itu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara dan berubahnya tatanan
udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran udara terhadap kehidupan manusia antara lain yang pertama yaitu meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada manusia, flora dan fauna. Yang kedua, meningkatkan biaya pembangunan jembatan. Yang ketiga, mempengaruhi kuantitas dan kualitas sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dan mempengaruhi proses fotosintesis tumbuhan. Yaitu pencemaran makanan. Pencemaran makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Adapun faktor yang menyebabkan makanan menjadi bahaya bagi manusia antara lain yaitu terkontaminasi yang disebabkan oleh parasit, mikroba, zat kimia berbahaya, bahan radioaktif, dan toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Yang kedua yaitu makanan yang telah mengandung zat berbahaya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama makanan yang secara alami mengandung zat kimia berbahaya. Yang kedua yaitu makanan yang dijadikan media perkembangbiakan mikroba sehingga dapat menghasilkan toksin yang sangat berbahaya bagi manusia. Yang ketiga yaitu makanan sebagai perantara atau makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit tipus abdominalis. Itulah tadi isi dari jurnal ini. Adapun kesimpulannya yaitu kondisi kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kualitas lingkungan yang buruk karena terjadinya pencemaran, baik pencemaran air, tanah, udara maupun pencemaran makanan merupakan penyebab timbulnya berbagai penyakit atau gangguan pada kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah melalui dinas terkait. Nah, itulah tadi penjelasan singkat jurnal saya mengenai pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.